Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu. Berikut adalah tutorial video terkait dengan penilaian kinerja pegawai secara periodik pada Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2023. Di mana dasar hukumnya adalah pertama berdasarkan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja, kemudian diturunkan pada Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kenapa ada tutorial ini? Karena kita merujuk pada nota dinas dari Pak Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 1 Agustus 2023 terkait dengan evaluasi kinerja pegawai secara periodik pada aplikasi kinerja BKN, di mana intinya di sana adalah poin pertama itu bahwa evaluasi penilaian secara periodik Januari sampai dengan Juni tahun 2023 dilakukan secara triwulan 3 bulan sekali masuk pada periodik triwulan 1. Kemudian masuk ke triwulan 2 yaitu pada periode April sampai dengan Juni 2023. Nah, ada tambahan lagi Bapak Ibu merujuk adanya Permenpora terkait dengan tunjangan kinerja pada Permenpora nomor 7 tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa hasil nantinya ke depannya setelah disosialisasikan bahwa tukin kita ke depannya adalah memakai hasil evaluasi kinerja periodik setiap pegawai yang diambil dari kinerja BKN. Jadi nanti penilaiannya diambil apakah predikatnya pada bulan tersebut itu sangat baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Itu nanti akan sudah dijabarkan pada Permenpora nomor 7 tersebut, sehingga mulai bulan Juli, sebagaimana yang disampaikan pada di nota dinas, bahwa mulai bulan Juli evaluasi penilaian dilakukan tidak lagi secara triwulan, jadi sudah secara bulanan. Nah, di sini kita kenapa dituntut agar terbiasa. Jadi ketika nanti sudah disosialisasikan, aplikasi sudah ready dan sudah diimplementasikan dan disosialisasikan dan diterapkan, sehingga dalam pengisian evaluasi periodik bulanan kita sudah tidak kaget lagi. Jadi dilatih atau di trial and error pengisian evaluasi penilaian kita secara periodik bulanan. Sehubungan dengan tersebut, bagaimana sih cara pegawai melakukan pengisian dan penilaiannya? Ini tertuang pada Permenpan RB nomor 6, lagi-lagi bahwa evaluasi itu ada 2 jenis ya Bapak Ibu. Ada periodik pegawai, yaitu baik triwulan maupun bulanan tadi, dan ada kinerja tahunan evaluasinya, yaitu nanti kita lakukan di akhir tahun dengan sudah melaporkan hasil dari selama setahun tersebut. Kemudian, evaluasi kinerja ini nanti nilainya baik periodik maupun tahunan, baik nanti yang triwulan maupun yang sudah mulai bulanan di bulan Juli itu didapat dari 2 penilaian, yaitu penilaian dari hasil kerja yang pertama, yang kedua adalah perilaku kerja. Hasil kerja ini seperti kayak output logbook kita atau output pekerjaan kita. Perilaku kerja ini dilihat dari penilaian berakhlak, yaitu dari orientasi pelayanan sampai dengan yang terakhir kolaboratif ya kalau tidak salah. Kemudian bagaimana cara menentukan rating kinerjanya, bahwa yang bersangkutan jadi selaku pegawai atau bawahan kita harus menginputkan baik rencana aksi maupun bukti dukungnya. Nanti kita coba simulasikan berdasarkan aplikasi, ini masih secara teori. Kemudian pejabat penilai kinerja ini melakukan penilaian baik rencana aksi, realisasi progres maupun bukti dukungnya tersebut. Kemudian atasan memberikan umpan baliknya. Jadi diberikan feedbacknya apakah baik atau butuh misalnya ada catatan atau tidak. Kemudian setelah itu pejabat penilai menentukan hasil dari ratingnya. Ratingnya tadi ada 2, bahwa ratingnya yang pertama adalah hasil kerja dan yang kedua adalah rating perilaku kerja, sehingga menghasilkan hasil evaluasi capaian secara periodik tersebut.
Kemudian bagaimana cara melakukan penilaiannya bahwa kuadrannya itu ada, tadi kan ada hasil kerja ya. Pertama ada hasil kerja. Ini pertama kita punya hasil kerja dan punya perilaku kerja. Misalnya atasan memberikan nilai hasil kerjanya itu adalah di atas ekspektasi. Nah ya, misalnya di atas ekspektasi hasil kerjanya, kemudian perilaku kerjanya di atas ekspektasi. Sehingga dari hasil kerja di atas ekspektasi bertemu dengan perilaku kerja di atas ekspektasi menghasilkan nilai yang sangat baik. Terus kalau mau nilai baik gimana? Berarti di atas ekspektasi dan bisa sesuai ekspektasi atau sesuai ekspektasi dengan sesuai ekspektasi. Seperti itulah menentukan kuadran kinerja atau hasil evaluasi kinerja periodiknya. Nah, inilah yang nanti hasil inilah yang dijadikan sebagai data dukung atau dasar untuk pemberian tukin atau tunjangan kinerja dari komponen capaian kinerja selanjutnya. Nanti akan diinformasikan, disosialisasikan lebih lanjut pada tahap berikutnya. Ini hanya gambaran saja. Jadi ini secara teori Bapak Ibu kami sampaikan dasar-dasarnya, lalu bagaimana dengan secara aplikasi, kami akan simulasikan melalui aplikasi e-kinerja BKN. Caranya, Bapak Ibu lagi-lagi masuk saja ke kinerja.bkn.go.id, kemudian login. Nah, di sini ada sedikit catatan ya Bapak Ibu, beberapa saat lalu ada sering error terkait login aplikasi kinerja. Misalnya kita login dari Chrome, ini ada cara lebih mudahnya agar dia stabil aplikasinya. Jika kita masukkan pada Chrome, kinerja.bkn.go.id, kita enter, kemudian kita lakukan login, kita masukkan NIP-nya, Bapak Ibu, passwordnya sama seperti MySAPK. Apabila lupa, lagi-lagi Bapak Ibu bisa masuk ke mysapk.bkn.go.id kalau lupa password. Kemudian silahkan klik lupa password, masukkan NIP Bapak Ibu, kemudian masukkan emailnya. Nah, apabila emailnya lupa, Bapak Ibu bisa kontak kami di bagian SDM untuk mengetahui NIP-nya, untuk mengetahui emailnya apa agar token passwordnya dikirimkan di email dapat diakses. Nah, ini kita coba login. Pasti hanya akan balik ke halaman seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bisa masuk ke titik 3 ini, titik 3 di poin atas. Nih ya, Bapak Ibu di Chrome maupun di Mozilla sama. Klik ini, kemudian New Incognito Window atau halaman pribadi kita ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tampilannya memang agak hitam ya. Ini lebih privacy. Nah, ini kita bisa masuk lagi ke kinerja.bkn.go.id. Sama Bapak Ibu. Tampilannya sama. Kemudian kita login, masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita login, pasti berhasil. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya tadi sudah login, jadi saya akan login yang satu. Oke. Halamannya akan muncul seperti ini. Halaman kita pasti akan masuk ke akun kita sendiri. Ini sudah masuk. Nah, caranya untuk menginputkan, karena tadi kita ada penginputan 2, yaitu periodik secara triwulan dari Januari, Maret triwulan 1, April sampai dengan Juni triwulan 2, dan periodik bulanan yang dimulai di bulan Juli tahun 2023, kita fokus kalau untuk pengisian evaluasi maupun dinilai oleh atasan masuk ke menu penilaian. Nih, masuk ke menu penilaian. Oke, masuk ke menu penilaian. Ini karena sudah dilakukan, kebetulan punya saya sudah dilakukan penilaian oleh Pak Karo pada triwulan 1 sehingga muncul nilainya. Kenapa ini strip? Ini adalah capaian organisasi, abaikan saja, tidak perlu diisikan nanti dari admin yang akan menginputkannya. Jadi apabila sudah muncul nilai seperti ini contoh dari kuadran tadi ya.
bahwa apabila kuadran hasil kerjanya di atas ekspektasi, kemudian perilaku kerjanya di atas ekspektasi akan menghasilkan hasil evaluasi capaiannya adalah sangat baik gitu. Nah, karena ini triwulan 1 sudah diinputkan, kami akan coba simulasikan di triwulan 2 pada periode April sampai dengan Juni dan periode Juli. Nah, kita inputkan dulu pada triwulan 2. Caranya fokus apabila Bapak Ibu ingin menginputkan, jadi menunya yang ini ya. Kami ulangi, balik ke menu SKP, pastikan masukkan di 2023, masuk ke penilaian, fokus pada pelaksanaan kinerja untuk menginputkan rencana aksi dan bukti dukung. Apabila selaku atasan nanti fokus di pemantauan. Kami akan simulasikan untuk selaku pegawai dulu, baru nanti kita simulasikan selaku atasan. Ini selaku pegawai, kita inputkan dulu rencana aksi pada triwulan 2. Karena kebetulan yang belum diisi triwulan 2 ini. Saya dari April sampai dengan Juni. Berarti rencana aksinya kita klik. Rencana aksi ini jadi seperti logbook ya Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan sebenarnya kurang lebih sama seperti logbook. Tinggal kita sesuaikan logbook tersebut masuk di rencana hasil kerja atau di SKP di poin berapa. Nah, contoh kami coba inputkan kebetulan realisasi ini dicari dulu. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu misalnya penilaian IPS. Kebetulan ada pekerjaan ini di bulan April sampai dengan Juni karena ini periode 2, yaitu misalnya import data, pengembangan kompetensi pegawai pada aplikasi BCASM. Ini adalah rencana aksi saya. Ini sama seperti logbook saya ketika periode April sampai dengan Juni. Kemudian tinggal kita klik OK saja. OK-nya 2 kali. Nah, sudah muncul satu rencana aksi. Kalau ada yang nanya misalnya, di dalam periodik ini apakah rencana aksi harus diinputkan semua? Tidak harus diinputkan, jadi cukup yang ada rencana aksi dan realisasinya di periode, misalnya karena saya mengerjakan triwulan 2 ini, berarti di periode April sampai dengan Juni saja. Gitu. Kemudian saya inputkan lagi misalnya, misalnya di SKP misalnya. Rekapitulasi berkas SKP tahun 2022 dan 2023 sebanyak 236 berkas. Ini rencana aksi saya. Gitu ya. Saya klik OK. Muncul 2 rencana aksi. Kemudian misalnya ada rencana aksi lain lagi misalnya. Apakah ini bisa nambah misalnya dalam satu RHK, apakah bisa ditambah lagi? Bisa. Jadi misalnya saya mau nambahin, ada 2 ternyata rencana hasil kerja saya misalnya. Tinggal saya tambahkan bahwa menghadiri sosialisasi perubahan pola penilaian kinerja ASN pada aplikasi Ekin BKN versi 1.1. Ini saya lakukan. Kemudian misalnya ada lagi adalah di sini misalnya saya melakukan draft tugas belajar dan perjanjian tugas belajar. Misalnya draft surat dan perjanjian tugas belajar sebanyak, atau gini doang aja nggak apa-apa. Misalnya nanti sebanyaknya dimasukkan di dalam realisasi misalnya. Ini saya klik OK. Ini saya edit di sini. Saya klik OK. Kemudian misalnya ada apa lagi ya? Oh ya, di pedoman penghargaan misalnya rapat penyusunan Permenpora
tentang penghargaan pegawai. Kebetulan kita nyusun. Oke, di sini. Nah, misalnya hanya ini saja rencana aksi yang saya kerjakan di triwulan 2 misalnya ya. Kalau sudah seperti ini, lalu bagaimana kita balik lagi? Jadi peran kita di back aja. Peran kita ada 2 karena tadi baru peran mengisi rencana aksi. Kita tambahkan peran untuk pengisian bukti dukungnya. Nah, silahkan klik setelah rencana aksi sudah, kita klik peran kedua pengisian bukti dukung. Oke. Di sini memang agak sedikit sulit ya, tapi tidak sulit banget sih karena kalau kita sudah terbiasa nanti sudah tinggal mengikuti polanya saja. Yang kita kerjakan cukup yang ada rencana aksinya. Nah, kalau di sini rencana aksinya kosong berarti kita geser ke kanan, tidak perlu kita inputkan bukti dukung maupun realisasinya. Nah, kita cari yang ada rencana aksinya, misalnya ini. Rencana aksi saya adalah draft surat tugas belajar dan perjanjian tugas belajar. Oke, kita inputkan apa bukti dukungnya dan apa realisasinya. Nah, caranya kita klik tambah. Bukti dukungnya apa? Nama bukti dukungnya adalah draft surat tugas belajar, surat tubel dan perjanjian tubel. Misalnya ini. Nah, bukti dukung ini lagi-lagi seperti dengan video tutorial sebelumnya, yang kita masukkan adalah linknya. Jadi yang kita masukkan adalah URL-nya, halaman URL-nya, bukan kata-kata. Kalau kita masukkan kata-kata, ketika kita simpan dia akan error. Di keterangan disebutkan bukti underscore evidence must be a valid URL. Jadi kita inputkan URL-nya seperti biasa. Kalau di kami membuatnya adalah misalnya boleh pakai Google Drive, boleh pakai iCloud atau apapun penyimpanan secara online ya. Misalnya di sini saya masuk dulu. Di sini saya sudah punya evidence SKP tahun 2023. Saya sudah bikin. Apabila mau lihat tutorial pembuatan video, pembuatan untuk Google Drive-nya bisa dilihat di video sebelumnya ya. Gitu. Nah, karena saya sudah bikin evaluasi triwulan 2 bahwa tadi contohnya adalah yang pertama adalah ada berkas SKP ya. Saya masukkan misalnya. Di sini saya sudah punya draft SKP misalnya. Oh ini ada penilaian IPSN. Jadi saya masukkan di URL-nya, caranya saya klik tadi, kemudian saya ambil linknya. Linknya cara ngambilnya jangan di copy paste dari atas ya Bapak Ibu, karena kadang dia masih di private sehingga atasan tidak bisa melihat. Jadi kita klik kanan pada foldernya atau halamannya, kemudian salin atau bagikan dulu. Kita klik bagikan dulu. Kemudian nah ini pastikan siapa saja yang memiliki link. Jadi ketika kita ubah yang bisa melihat adalah siapa saja karena tadi dibatasin, berarti atasan bisa melihat link tersebut. Gitu. Kita salin linknya. Kemudian kalau sudah kita salin, maka kita tinggal pastekan pada halaman yang sudah kita buat tadi ya. Saya masuk dulu. Nah, ini. Tinggal klik kanan, kita tempel atau paste, kita klik OK. Jadi ini sebenarnya link ya. Ketika saya klik linknya, nanti dia akan menuju. Gitu. Nah, dia akan menuju halaman yang sudah kita buat. Kemudian, realisasinya sebutkan. Realisasinya ada berapa draft yang saya buat. Ternyata pada 3 bulan tersebut, realisasi saya adalah ada 4 draft tugas belajar dan perjanjian tugas belajar. Nah, ini nggak bisa panjang karena dibatasi karakternya, jadi boleh disingkat. Sumber datanya, ini sangat gampang, tidak perlu bingung-bingung. Cukup tuangkan sebagaimana terlampir pada halaman. Nah, halamannya adalah halaman tadi yang kita buat. Kita tinggal copy paste aja. Kemudian kita oke kan. Sudah.
Selesai satu rencana aksi, satu bukti dukung, dan satu realisasi. Kita masukkan lagi rencana aksi yang kedua, karena saya tadi punya rekapitulasi berkas SKP ya, dan menghadiri sosialisasi. Tinggal kita tambahkan saja. Nama bukti dukungnya misalnya yang pertama adalah dokumentasi menghadiri sosialisasi BKN, karena saya menghadiri ya. Bukti dukungnya lagi-lagi tinggal kita pastekan di mana kita buat bukti dukungnya tersebut. Oke, nah, selesai dulu. Karena tadi triwulan 2. Misalnya di sini bukti dukungnya ada misalnya ada foto atau ada laporan ketika mengikuti sosialisasi, tinggal dikopikan saja. Oke. Lagi-lagi dibuat siapa saja yang memiliki, kemudian kita salin linknya, kita salin link dan selesai. Kemudian kita pastekan, klik kanan pada halaman ini. Kemudian kita oke. Kemudian saya punya dua, karena tadi saya menginputkan dua rencana aksi, sehingga saya punya dua bukti dukungnya. Saya tambahkan lagi satu bukti dukung yang lainnya adalah berkas SKP yang sudah direkap dan diverifikasi. Oke. Halamannya lagi-lagi silahkan pastekan di mana kita meletakkan SKP-nya tersebut gitu. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan link yang sudah Bapak Ibu buat ya. Lagi-lagi kita pastekan saja. Kemudian klik OK. Dua rencana aksi sudah, karena tadi saya menginputkan ada 3 rencana aksi ya, kok 4 ya. Yang ketiga sama, saya mengikuti rapat penyusunan Permenpora tentang penghargaan pegawai. Saya masukkan lagi. Bukti dukungnya adalah dokumentasi dan bahan rapat misalnya. Rapat penyusunan Permenpora tentang penghargaan pegawai. Kemudian halamannya kita copy lagi yang kita buat tadi, di mana misalnya disesuaikan. Kemudian realisasinya adalah draft Permenpora misalnya. Penghargaan. Sumbernya sebagaimana terlampir pada halaman atau laman yang tadi kita pastekan. Kita klik OK. Misalnya ada satu lagi nih, tadi saya import data. Saya masukkan, nama dukungnya adalah data pegawai pengembangan kompetensi yang diimport pada aplikasi SIASN BKN. Bukti dukungnya silahkan ambil di Google Drive, ini hanya contoh, jadi saya tidak mengambil lagi. Kita okekan saja. Kemudian realisasinya adalah, karena import, mungkin saya tadi misalnya mengimportnya ada 355 data pegawai, data Bangkom pegawai diimport. Sumbernya sebagaimana terlampir pada laman, misalnya halaman saya berbeda gitu. Saya copy lagi misalnya di data sini, saya kopikan, saya bagikan, kemudian disalin. Oke. Saya salin, kemudian saya pastekan pada halaman berikut. Selesai, kita oke. Selesai, inilah data rencana aksi dan rencana aksi saya di triwulan kedua. Kita harus ngapain? Kita lapor ke pimpinan bahwa Pak, Bu, mohon izin triwulan 2 saya atau 1 atau 2 saya sudah diinputkan, mohon diberikan feedback dan penilaian. Caranya kita masuk selaku pimpinan. Ini simulasi selaku pimpinan ya Bapak Ibu ya. Kita login selaku pimpinan. Saya ulang saja. Nah,
Ini login, lagi-lagi saya ulang selaku pimpinan, login. Kalau bingung Bapak Ibu klik 3 titik, kalau masih error masuk ke new incognito window, diklik akan muncul seperti ini, masukkan kinerja.bkn.id, kita login. Ini kami simulasikan selaku pimpinan, kebetulan kami pinjam akunnya Pak Karo SDM, Pak Yayat, untuk kami coba simulasikan. Login, kemudian kalau selaku penilai lagi sama dengan menunya masuk ke penilaian, namun tombolnya yang kita pilih adalah pemantauan dan evaluasi, bukan di pelaksanaan kinerja. Jadi kalau tadi kita menginputkan selaku pegawai di menu pelaksanaan kinerja, selaku atasan kita masuk ke pemantauan dan evaluasi. Kemudian karena mau menilai punya saya tadi yang triwulan kedua, kita masuk ke kolom triwulan kedua ini, kemudian penilaian bawahan. Dicari namanya yang mau dinilai. Ini di sini atasan sebenarnya bisa memantau ya Bapak Ibu ya. Nih, mana yang sudah mengerjakan, mana yang belum. Ya, misalnya mau melakukan penilaian, kita klik. Nah, ini sudah masuk ke periode April sampai dengan Juni untuk melakukan penilaian atas nama ini. Dinilai oleh Pak Yayat selaku Kepala Biro. Nah, caranya yang dinilai lagi-lagi adalah yang ada rencana aksinya. Karena kalau kita menilai yang nggak ada rencana aksinya, tidak bisa nanti. Tidak bisa diberikan feedback, kosong dia feedbacknya. Yang dinilai adalah yang ada rencana aksinya. Nah, misalnya, jadi kita analogikan Pak Karo mau menilai ya. Mau menilai punya saya, apa sih yang sudah dikerjakan gitu. Oh, ternyata yang bersangkutan membuat draft surat tugas belajar. Berapa sih draftnya? Realisasinya apa? Oh, ada 4 draft tugas belajar dan perjanjian tugas belajar ternyata. Di mana? Coba kita lihat misalnya Pak Karo mau melihat nih bukti dukungnya. Beliau tinggal mengklik aja. Ini bukti dukungnya. Nah, beliau menilai oke, berarti sudah sesuai misalnya. Kemudian beliau melakukan feedback. Nih, feedback ini diberikan jempol misalnya bagus. Oke, sudah sesuai. Pertahankan dan tindak lanjuti. Nah, ini perlunya memberikan feedback adalah ini salah satu dialog kinerja ya Bapak Ibu ya. Bahwa atasan memberikan penilaian terhadap bawahan tidak hanya menilai tapi juga memberikan umpan balik sehingga nanti pegawai juga bisa melihat apa umpan baliknya dan bisa memberikan feedback juga. Kemudian yang kedua dinilai oleh Pak Karo nih terkait dokumen. Oh ternyata yang bersangkutan mengikuti sosialisasi. Oh ternyata ini bukti dokumennya belum diinput nih. Ya tadi lupa menginputkan, diinformasikan misalnya untuk melakukan penginputan realisasi. Nah kita inputkan dulu nih realisasinya. Tadi ada yang lupa ya. Ah ini belum diberikan. Jadi realisasinya adalah dokumentasi sosialisasi sumber datanya sebagaimana terlampir pada halaman. Oke, kita balik lagi. Kita balik ke Pak Karo. Kita refresh ya. Kita refresh. Cari bawahan. Kan tadi ada kelupaan belum ke input ternyata. Oke, kita berikan feedback yang kedua terkait dokumentasi, sosialisasi, dan berkas SKP. Kita berikan feedback. Oke, saya laporkan hasil sosialisasi dan apa tindak lanjutnya. Misalnya seperti ini. Kemudian yang ketiga diberikan feedback juga, misalnya yang bersangkutan mengikuti rapat penyusunan Permenpora. Oke. Ikuti dan laporkan apa perkembangannya, misalnya. Kemudian Bapak memberikan feedback lagi bahwa YBS menginputkan data Bangkom, misalnya untuk IPSN. Laporkan progres terakhir untuk penilaian IPSN.
Terima kasih dan pertahankan kinerja. Misalnya seperti ini. Kemudian kalau sudah perannya tadi bahwa selaku atasan atau pimpinan harus memberikan penilaian dari komponen dua jenis, bahwa satu adalah, kami ulang balik ya, satu adalah butuh ini hasil kerja. Jadi pimpinan tadi pertama udah menilai hasil kerjanya, tapi baru bukti dukung dan rencana aksi, belum ke peringkat. Jadi nanti harus menilai peringkat hasil kerja dan perilaku kerja agar menghasilkan sebuah predikat penilaian kinerja. Gimana cara mengisikannya? Kita balik. Nah, ini di halaman ini tetap sama ya Bapak Ibu. Di halaman ini kita scroll ke bawah, ada di pojok sebelah kiri. Nah, ini di rating ini. Ratingnya itu kita masuk selaku atasan. Sorry, tadi masih selaku YBS ya. Nah, ini halaman atasan. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Nah, ini. Ini ada rating hasil kinerja. Ya, ini hasil kinerja nih. Ini adalah hasil kinerja halaman ini. Nih, hasil kinerja yang isian logbook, diisi rencana aksi, diisi evidence, dinilai oleh atasan. Ini adalah hasil kerjanya. Diberikan rating hasil kerjanya. Apakah di bawah, apa sesuai, atau di atas gitu. Nanti ke depannya akan ada range ya Bapak Ibu, namun dari BKN memang belum disosialisasikan, tapi nanti ke depannya akan ada informasi gimana sih untuk mendapatkan di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi maupun di bawah ekspektasi. Namun untuk sekarang adalah pure masih penilaian atasannya ya, menurut sudut pandang dari atasannya. Misalnya yang bersangkutan ini dinilai karena tadi sudah terpenuhi semua rencana aksinya, evidence-nya sudah sesuai dan memang benar-benar dilaporkan dan dikerjakan, pimpinan menilai misalnya di atas ekspektasi. Kita klik OK. Nah, peran kedua, pimpinan harus memberikan nilai atau rating tentang perilaku kerja yang merujuk pada core value berakhlaknya ASN ya, dari berorientasi pelayanan, akuntabilitas, sampai dengan kolaboratif. Di sini, misalnya pimpinan karena berorientasi pelayanan itu sebenarnya sudah dijabarkan pada Permen Panang tersebut, apa sih berorientasi pelayanan pada pengelolaan kinerja, bahwa di sini ada poin 1, memahami, 2, ramah cekatan, 3, melakukan perbaikan, dan tiada henti. Dan seterusnya, peran atasan adalah memberikan feedback di setiap poin perilaku kerja berakhlak tersebut. Jadi kita berikan feedback misalnya. Oke, boleh hanya jempol sementara boleh. Nanti ke depannya silahkan berikan alasan, misalnya di akuntabel, karena tidak menyelewengkan misalnya. Di kompeten misalnya. Tahankan kompetensinya dan terus belajar misalnya. Misal ya ini. Kemudian harmonis, diberikan feedback juga. Memberikan feedback ya. Sampai dengan kolaboratif. Kemudian yang peran kedua adalah perlu memberikan rating perilaku kerjanya. Ini kita berikan rating sama apakah di bawah sesuai maupun di atas, silakan sesuaikan. Misalnya yang bersangkutan di atas ekspektasi misalnya. Sehingga menghasilkan predikat kinerja yang sangat baik. Kenapa? Karena rating hasil kinerjanya di atas ekspektasi, rating perilaku kerjanya di atas ekspektasi, sehingga predikat kinerjanya menghasilkan sangat baik. Misalnya kita ubah satu nih, kita buat sesuai ekspektasi, pasti akan menghasilkan predikat kinerja yang berbeda. Dia akan ke range baik. Ini sebagaimana yang sudah dijabarkan tadi pada PowerPoint ya. Nih ya, misalnya sesuai di hasil kerjanya misalnya adalah sesuai ekspektasi. Di perilaku kerjanya adalah di atas ekspektasi. Berarti sesuai ekspektasi, ketemu di atas ekspektasi, menghasilkan nilai baik. Seperti itu ya, misalnya. Ini misalnya di atas ekspektasi dua-duanya. Kalau sudah, apakah sudah selesai? Sudah selesai sampai tahap ini Bapak Ibu untuk triwulan 2. Cara melihatnya gimana? Kita login selaku pegawai.
Kita login selaku pegawai. Misalnya ini sudah login ya, yang bersangkutan sudah login, melihat penilaian, masuk ke menu penilaian, kemudian lihat bahwa di triwulan 1 sudah ada nilainya, periode Januari sampai dengan Maret sudah ada nilainya, yaitu predikatnya sangat baik. Di triwulan 2, April sampai dengan Juni sudah ada nilainya, di predikat sangat baik juga, berarti yang bersangkutan kurang menginputkan pada periode bulanan yang dimulai pada bulan Juli. Nah, sini terlihat ya Bapak Ibu bahwa triwulan itu dipisahkan Januari Maret sudah satu kolom tersendiri. Triwulan 2 April Juni sudah satu kolom tersendiri. Kemudian mulai Juli sebagaimana yang diedarkan pada nota dinasnya Pak Sesmen bahwa ini saya besarkan bahwa mulai dengan periode bulan Juli sudah melakukan periodik bulanan. Di sini sudah muncul bulanan ya. Juli sudah muncul, tinggal silahkan isikan rencana aksi dan pengisian bukti dukungnya. Di Agustus pun juga sama, dia sudah muncul bulan Agustusnya. Nanti ketika kita masuk ke bulan September, tanggal 1 September nanti di bawah sini akan muncul periode September 2023. Kami akan simulasikan satu pencontohan di pengisian di periode Juli. Sebenarnya sama dengan pengisian di triwulan 2, teman agar lebih memantapkan pemahaman Bapak Ibu, kami akan coba simulasikan untuk pengisian di bulan Julinya ya. Lagi-lagi selaku pegawai fokus di rencana aksi dan pengisian bukti dukungnya. Kita klik rencana aksi ya karena mau mengisikan. Nah, periodenya udah bulan Juli, apa nih mau saya inputkan gitu kan. Ternyata di bulan Juli saya menginputkan apa misalnya? Saya inputkan misalnya oke, saya membuat surat edaran. Yang kita isikan adalah draft surat edaran penilaian periodik pegawai. Saya inputkan sudah satu rencana aksi. Kemudian di bulan Juli misalnya apalagi? Saya melakukan monitoring capaian kinerja pegawai dalam kurung logbook periode Juli 2023. Misalnya saya ada banyak ya, tapi sementara saya inputkan 2 karena keterbatasan waktu. Misalnya sudah diinputkan 2, saya lapor kepada Pak Karo izin bahwa saya sudah menginputkan rencana aksinya. Oh iya, bukti dukungnya kita input dulu. Jadi belum kita input ya. Yang di Juli bukti dukungnya kita inputkan, baru kita lapor ke pimpinan. Bukti dukungnya lagi-lagi yang ada rencana aksinya, jadi yang kosong tidak perlu diisikan. Misalnya di sini adalah draft edaran penilaian periodik. Saya tambahkan nama bukti dukungnya adalah draft nota dinas edaran. Edaran penilaian pegawai periodik. Bukti dukungnya, nah bukti dukungnya misalnya saya simulasikan deh, biar sekalian ya, kita simulasikan misalnya saya mau menginputkan nih di triwulan 2 di bulan Juli. Saya bukan triwulan 2. Saya mau menginputkan di evidence SKP 2023 di bulan Juli ya. Ini udah ada triwulan 1, triwulan 2. Saya buat folder, caranya klik kanan, folder baru. Kita tambahkan satu folder misalnya karena saya mau mengumpulkan yang bulan Juli. Saya buat bulan Julinya. Juli 2023. Saya masukkan bukti dukungnya misalnya. Saya masukkan bukti dukungnya. Oke, ini adalah bukti dukung saya untuk pembuatan draft edaran periodik ya. Saya bagikan, saya mau mengcopy linknya saja. Saya tidak batasi, jadi siapa saja bisa melihat karena ini biar bisa dibuka oleh Pak Karo. Saya salin linknya, tinggal saya pastekan. Saya klik OK.
Kemudian saya masukkan realisasinya adalah satu draft nota dinas edaran penilaian periodik. Di sini tadi terbatas ya, nggak bisa banyak tulisannya. Sumber datanya sebagaimana terlampir pada halaman berikut. Di kanan tempel, oke. Satu rencana aksi, satu bukti dukung sudah ada. Kemudian saya lanjutkan ke rencana aksi kedua di mana tadi? Oke, ini ya. Rencana aksi kedua saya adalah monitoring capaian kinerja pegawai atau logbook. Saya tinggal klik tambah. Nama bukti dukungnya adalah monitoring logbook Juli 2023. 2023. Kebetulan saya belum masukkan ke Google Drive, jadi saya sekalian mengerjakan. Tidak lama Bapak Ibu, ini jadi sangat simpel. Apabila kita sudah terbiasa, itu akan lebih mudah lagi. Ini. Saya misalnya punya ini. Ini didukung saya. Saya kopikan, bagikan, salin. Saya pastekan bukti dukungnya. Saya klik OK. Realisasinya kita masukkan adalah karena tadi ada berapa ya? 5 ya. 5 data monitoring logbook tiap unit. Sumbernya sebagaimana terlampir pada laman. Oke, kita oke. Selesai karena saya punya 2 rencana aksi, 2 bukti dukung di bulan Juli, misalnya hanya 2 ya. Saya laporkan kepada Pak Karo untuk meminta penilaian. Akhirnya Pak Karo login nih misalnya. Ini adalah loginnya Pak Karo. Pak Karo login. Pak Karo sudah login nih, mau melakukan penilaian. Cari nama beliau. Lagi-lagi kami ingatkan untuk pengisian di pelaksanaan kinerja selaku pegawai untuk penilaian fokus pada pemantauan dan evaluasi karena tadi di bulan Juli ya. Sorry ini belum saya refresh nih. Logout nih. Nanti dimasukkan di saya potong dulu deh. Nah, jadi lagi-lagi masuk ke, ini udah login, masuk penilaian selaku atasan untuk menilai fokus di menu pemantauan dan evaluasi. Masuk ke periode Juli, cari penilaian bawahan, cari nama bawahannya. Ini terlihat nih, siapa yang sudah mengajukan, siapa yang belum ya. Sorry, ini saya cari namanya. Kemudian ini periodenya adalah Juli, mau dinilai. Nah, dinilainya diberikan feedback terlebih dahulu. Pertama, Pak, oh ada draft nota dinas nih. Pak Karo lihat lagi. Benar nggak ada draft nota dinasnya? Oh, ternyata benar nih ada draft nota dinasnya misalnya. Ketika dibuka, sudah sesuai nih. Misalnya, oh, oke, udah sesuai. Berarti dinilai, oke, bagus, terima kasih. Edarkan dan monitoring pelaksanaan. Kemudian laporkan. Misalnya seperti ini. Kemudian di kedua ada 5 monitoring logbook nih yang bersangkutan. Oke, tindak lanjuti dan pantau terus. Terima kasih. Kemudian sudah dinilai feedback, apa yang tadi kita lakukan? Penilaian untuk hasil kerja, rating hasil kerja, dan perilaku kerja. Caranya, lagi-lagi cari di halaman yang sama tadi, masuk ke paling bawah nih, rating hasil kinerjanya, masukkan misalnya di atas ekspektasi. Kemudian masuk ke perilaku kerjanya, feedbacknya berikan lagi misalnya. Misalnya diberikan feedback. Save. Save dulu. Oke.
Berikan feedback. Berikan feedback juga sampai dengan akhir misalnya. Kemudian berikan ratingnya. Ratingnya misalnya sesuai ekspektasi misalnya. Sorry. Kenapa nggak mau? Saya refresh dulu. Saya refresh oke. Kita masukkan, tadi udah diberi feedback ya. Oke. Ini kinerjanya sudah diberikan feedback. Ini kita beri feedback. Nah, sudah muncul. Oh, double ya. Loading ya Bapak Ibu tadi. Oke. Kita berikan feedback. Mungkin karena koneksi. Karena servernya se-Indonesia, jadi mohon bersabar. Ini kalau belum kita isi, tidak bisa diberikan rating ya. Ratingnya nggak muncul nanti tuh. Masih belum muncul. Saya coba lagi deh. Lepas login lagi. SKP, penilaian, pemantauan evaluasi, penilaian balahan di bulan Juli, cari namanya. Oke. Sudah. Ini juga. Sepertinya loading ya Bapak Ibu ya. Nanti stepnya sama, berikan nilai feedback pada masing-masing poin ini. Sepertinya ada sedikit trouble gangguan. Karena tadi kita coba yang triwulan aman ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini tidak masuk nih feedbacknya. Sepertinya ada sedikit delay. Nanti kalau sudah berikan rating dan nanti predikatnya akan muncul secara otomatis. Sehingga nanti pada bawahan itu akan muncul nilainya Bapak Ibu. Nih di sini akan muncul di menu penilaian triwulan selesai, triwulan 2 selesai, Juli pun selesai. Oh, ini sudah muncul nilainya. Cuma di menu atasan delay ternyata. Nah, sampai sini selesai Bapak Ibu, silakan lanjutkan seterusnya pada bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan sampai nanti penilaian final kita kalkulasikan selama 1 tahun. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga tutorial ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam pengisian evaluasi penilaian kinerja pada EKIN BKN. Sedikit menyampaikan, mengulas lagi tadi seperti yang di awal bahwa berdasarkan surat edaran ini mulai bulan Juli kita sudah menggunakan bulanan pada e-kinerja. Jadi setiap bulan nanti kita mengisikan pada e-kinerja BKN yang kedepannya nanti akan dijadikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Namun hal tersebut akan diinformasikan lebih lanjut pada sosialisasi yang akan datang. Mulai bulan Juli dan ini sudah memasuki bulan Agustus, kita masih tetap menggunakan 2 aplikasi Bapak Ibu, baik e-kinerja BKN maupun aplikasi kepegawaian untuk penginputan logbook, sampai dengan ada informasi lebih lanjut ataupun sosialisasi lebih lanjut terkait hanya digunakan 1 aplikasi saja karena sudah terintegrasi. Nanti akan ada informasi lebih lanjutnya, Bapak Ibu tinggal tunggu informasi lebih lanjutnya dan kami ucapkan sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutorial ini ada kalimat, kata, atau terlalu cepat penyampaiannya. Kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu terkait tutorial video penilaian kinerja secara periodik ini. Kami dari Biro SDM dan Organisasi menyampaikan terima kasih dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.